Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu selection tool dan apa itu direct selection tool. Jadi kedua tool ini hampir sama sebenarnya teman-teman, tapi beda gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan yang namanya selection tool adalah yang paling atas ini teman-teman. Kita sebut aja panah warna hitam ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah direct selection, sebut saja panah warna putih. Oke, yang pertama saya jelaskan adalah yang selection tool atau shortcutnya V ya, huruf V pada keyboard. Jadi fungsi daripada selection tool contohnya seperti ini ya. Semisal saya punya objek seperti ini, polygon ya. Oke, warnanya oranye misalnya. Nah, fungsi dari selection tool adalah untuk memindahkan objek ini. Jadi ada banyak fungsi ya. Fungsi yang pertama dia untuk memindahkan objek ya. Misal dari sini ke sini, pindahkan juga ke sini. Jadi fungsinya untuk memindahkan objek. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mentransformasi atau memperbesar. Transformasi itu kan meliputi memperbesar objek atau memperkecil, kemudian merotasi. Seperti itu ya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil objek ada banyak cara teman-teman. Jadi kan di sini ketika kita klik menggunakan selection tool, ini kan ada kotak nih teman-teman. Ketika kita tarik sudut yang ini, maka dia akan memperbesar ke kanan ya kan. Ketika kita tarik ke atas, maka akan memperbesar ke atas. Nah, kemudian apabila kita ingin memperbesar secara presisi, teman-teman cukup tahan shift ya. Jadi misalnya saya pilih yang sudut kanan atas ini ya, saya perbesar sambil menahan shift. Nah, maka dia akan presisi. Presisi itu maksudnya dia tidak gepeng teman-teman. Semisal kita tidak menahan shift ketika kita perbesar, bisa jadi tangan kita tidak akurat kan, misalnya jadi seperti ini. Kan ini artinya gepeng toh, tidak sesuai dengan ukuran sebelumnya. Nah, maka agar ukurannya presisi kita sambil menahan shift. Cuma dia akan memperbesar ke sudut di mana kita menseleksi awal. Nah, apabila teman-teman ingin memperbesar tapi dia memperbesar dari tengah, jadi titiknya patokannya tengah, maka teman-teman perlu menahan shift dan alt teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Saya klik, kemudian saya perbesar seperti ini, kemudian tahan shift, kemudian alt. Nah, jadi dia akan perbesar tapi titiknya berasal dari tengah teman-teman. Seperti ini ya. Oke, kemudian fungsi daripada selection tool yang berikutnya adalah untuk merotasi teman-teman. Ketika teman-teman ingin merotasi objek, cukup klik objeknya, kemudian arahkan kursor pada sudut ini ya. Jadi pada sudut manapun ya, misalnya sudut yang kiri, yang kanan, atau bawah. Yang penting di sudut ya teman-teman. Misalnya yang ini ya, saya tinggal rotasi seperti ini. Kemudian saya putar lagi misalnya ya. Jadi itu fungsinya 3 ya. Selection tool itu untuk memindahkan objek, untuk memperbesar atau memperkecil objek, kemudian untuk merotasi. Oke. Kemudian yang berikutnya saya akan jelaskan yang direct selection atau shortcutnya huruf A ya. Nah, kalau direct selection tool ini fungsinya yang pertama dia untuk mengedit titik-titik daripada sebuah shape teman-teman. Misalnya gini, saya menggunakan direct selection tool, kemudian saya klik pada sebuah shape, klik. Nah, maka kan akan ada tampil titik-titiknya ya teman-teman. Jadi ini ada berapa? Ada 6 titik ya. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semisal saya ingin mengedit atau menambah ini, misalnya saya geser ke sini, kita menggunakan direct selection. Misalnya gini ya, saya seret. Nah, jadi dia fungsinya untuk mengedit titik daripada sebuah shape gitu ya. Nah, ini tinggal kita seret-seret saja sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian fungsi lainnya adalah dia untuk memberi round atau lengkungan pada sebuah sudut teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, misalnya saya ingin membuat sudut ini menjadi lengkung. Ini kan tajam sekarang ya, berarti saya cukup klik titik itu, klik. Kemudian akan ada bulatan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal klik kemudian seret. Nah, jadinya akan melengkung seperti ini teman-teman. Itu fungsi kedua. Kemudian fungsi ketiga, kita bisa gunakan direct selection ini untuk membuat kurva pada sebuah titik teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Misalnya saya klik titik ini. Kemudian di sini di pilihan ini ada convert ya, ada convert to convert select anchor point to smooth, sama yang convert selected anchor point to corner. Kalau yang corner ini dia tajam intinya ya. Nah, untuk membuat ini menjadi kurva, teman-teman cukup klik yang ini ya. Klik. Nah, maka dia akan ada kurva seperti ini. Ketika kita berbicara kurva, maka akan ada tangan seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya menyebutnya tangan ya. Ini tangan kanan, yang ini tangan kiri. Fungsinya tangan itu adalah untuk mengedit shape lagi, teman-teman. Semisal gini. Saya akan klik tepat di bulatan ini, kemudian saya seret. Nah, dia akan melengkung seperti ini.
Kemudian yang ini juga saya geser seperti ini ya. Nah, itu apabila sebuah titik sudah terkonvert menjadi kurva, teman-teman. Tapi selama titik itu tidak terkonvert menjadi kurva atau masih dalam bentuk tajam seperti ini, dia tidak akan mempunyai tangan. Contohnya yang ini. Nah, ini tidak ada tangannya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya fungsi dari selection tool dan direct selection tool. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.